Kalau mau pilih tanaman rambat yang berdaun, bisa pilih seperti tanaman sirih atau hedera. Kalau mau yang ada bunganya, contohnya kayak alamanda atau ipomea gitu kan, bagus ya ada warna bunganya gitu. Oh jadi itu ya, yang penting jangan tadi yang merusak ya? Jangan yang merusak. Emang kalau yang tanaman duit-duitan merusak gimana? Lama-lama dindingnya jadi rapuh. Oh kayak hati aku sih emang suka rapuh gitu. Oke deh. Ya, apalagi masalah duit ya, jadi rapuh, makin rapuh. Yang rapuh hatinya apa dompetnya? Hah? Yang rapuh hatinya apa dompetnya? Ya dua-duanya lah Mbak. Saya bercanda ya Smart Viewers ya. Kalau untuk lampu saat kita tidur itu tergantung kebiasaan masing-masing. Kalau menurut saya kan ada orang yang kalau tidur sukanya terang, nggak bisa gelap. Itu nggak penting pakai lampu tidur. Toh dia juga nyalain lampu kamar juga kan supaya terang. Tapi kalau untuk orang yang suka tidur dalam keadaan gelap, kadang lampu tidur itu dibutuhkan. Jadi misalnya kita bangun tengah malam, itu yang suka terang kali ya, bukan? Itu yang gelap yang maksudnya. gelap, okay. Kalau misalnya kita bangun malam, terus mau ke kamar mandi, kadang kan kalau gelap kita susah ya. Nggak terlalu kelihatan benda-bendanya, atau mau ngambil jam, mau ngeliat jam, itu juga susah. Oh ya tadi bisa juga kalau misalnya yang suka terang tapi kadang suka susah tidur juga, lampu tidur yang remang-remang itu bisa jadi solusi loh. Jadi supaya suasana lebih rileks tapi kondisi ruangan juga nggak terlalu gelap. Oke, jadi seberapa pentingnya itu adalah ketika kita tidurnya seperti apa dulu, suka yang gelap atau suka yang terang gitu ya. Oke, nah ngomong-ngomong nih Mbak Anin, biasanya tadi kan kita udah ngebahas soal musola, ya kan. Kalau musola itu kan judulnya adalah versi kecilnya masjid untuk kita beribadah ya, untuk umat Islam beribadah. Tapi Mbak Anin tahu nggak sih kalau ternyata banyak ya, nggak sih sebenarnya nggak banyak ya, ada 5 masjid termegah di dunia. Oh ada 5 ya? Ada 5. Okay. Selain pasti yang di Mekah ya, Masjidil Haram, pasti ini juga ada masjid-masjid yang katanya luar biasa bagusnya di dunia ini. Penasaran? Iya. So viewers penasaran? Makanya langsung aja saya kasih tahu nih ya, ada 5 masjid termegah di dunia. Smart Viewers, masjid merupakan tempat ibadah bagi umat muslim. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, kadang masjid juga sebagai tujuan wisata di beberapa negara. Keindahan serta kemegahan menjadi salah satu daya tarik bagi sebuah masjid. Masjid terindah di dunia ini menjadi simbol kejayaan dan kebanggaan bagi umat Islam. Berikut adalah 5 masjid termegah di dunia. Masjid Mekah di Masjidil Haram. Masjid termegah pertama yaitu Masjidil Haram. Masjidil Haram terletak di tengah kota Mekah, Arab Saudi, yang di tengah-tengahnya terdapat bangunan Ka'bah. Dan merupakan tempat suci yang ada di dunia bagi umat Islam. Setiap tahunnya, jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia berdatangan, terutama untuk melaksanakan ibadah haji. Masjidil Haram menempati tanah seluas 4.820 meter persegi dan mampu menampung jamaah sebanyak 900.000 orang. Jumlah jamaah haji dari seluruh dunia yang datang untuk melakukan ibadah terus mengalami penambahan sebanyak 4 juta orang per tahunnya. Masjidil Haram dibangun dengan 4 lantai dan 492 tiang di tiap lantainya. Semua tiang tersebut dilapisi dengan marmer, dikelilingi dengan tiang-tiang dan menaranya yang mencakar langit.
Masjid Hasan II di Casablanca, Maroko. Masjid termegah kedua yaitu Masjid Hasan II yang terletak di Casablanca, Maroko, dibangun pada tahun 1982. Masjid ini termasuk masjid terindah di dunia dan masjid terluas yang bisa menampung banyak jamaah hingga 25.000 jamaah. Keindahan masjid ini sangat didukung dengan adanya sebuah menara yang menjulang tinggi di bagian luar dengan ketinggian 210 meter. Masjid Maroko ini dibangun oleh arsitek asal Perancis, yaitu Michel Pinceau, yang dibangun di tanah reklamasi di atas Laut Atlantik. Desain masjid terlihat sangat modern karena dari sisi lantai masjid terbuat dari kaca. Masjid yang berdiri megah ini menawarkan pemandangan ke arah laut. Hal ini dibuat atas permintaan Raja Hasan II yang terinspirasi oleh salah satu ayat Al-Quran. Masjid Faisal di Islamabad, Pakistan. Masjid termegah ketiga yaitu Masjid Faisal yang terletak di Pakistan. Masjid ini adalah buatan seorang arsitek Turki terkenal yaitu Vedat Dalokay. Masjid Faisal dibangun serba modern, seakan-akan mereka meninggalkan gaya lama dan benar-benar mencoba membangun masjid dengan gaya baru yang modern. Hal tersebut terlihat dari desain masjid yang menghilangkan kubah sebagai pengganti kubah. Bagian atap masjid ini dibuat lancip sedemikian rupa. Pembangunan Masjid Faisal terinspirasi dari salah satu bentuk tenda suku Arab, Beduin. Sementara bentuk menara yang menjulang tinggi dan kecil mengadopsi menara masjid Turki yang kecil, tinggi menjulang seperti pensil. Dengan hasil arsitektur ini, sang arsitek berhasil memenangkan penghargaan Aga Khan Arsitektur. Masjid indah ini dapat menampung jamaah hingga 10.000 jamaah di bagian utamanya. Sementara di bagian luar masjid dapat menampung hingga lebih dari 20.000 jamaah. Masjid Sheikh Zayed atau Grand Mosque di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Masjid termegah keempat yaitu Masjid Sheikh Zayed dengan 4 menara setinggi 115 meter berdiri tegak di setiap sudutnya. Terdapat sekitar 82 kubah menutupi keseluruhan bangunan masjid ini. Dari bagian luar masjid, lantai berbatu marmer pualam putih dengan motif indah menyambut setiap orang. Selain itu, lantai di dalam masjid ditutupi dengan hamparan karpet mewah dari Iran.
Tiang-tiang besar menopang kubah masjid berhias marmer warna-warni. Tak kalah menyilaukan mata, lampu berhias kristal Swarovski buatan Jerman tidak hanya satu, melainkan 7 buah yang ditafsir senilai 100 miliar menggantung di langit-langit masjid ini. Masjid Dian Al-Mahri Depok, Indonesia. Yang kelima berasal dari Indonesia, yaitu Masjid Dian Al-Mahri di Depok. Nama masjid ini tiba-tiba marak dibicarakan orang beberapa tahun belakangan ini karena kubah emasnya yang kemilau. Masjid ini lebih dikenal orang dengan nama Masjid Kubah Mas. Memiliki 5 buah kubah, 1 kubah besar dan 4 kubah kecil yang mengelilinginya. Semuanya dilapisi emas 24 karat setebal 2 hingga 3 mm. Bahkan, di bagian imam terdapat hiasan relief yang terbuat dari emas 18 karat. Struktur bangunan masjid ini kaya desain Timur Tengah. Bagian dalamnya dihiasi ornamen mozaik yang indah. Sebuah lampu gantung seberat 8 ton khusus didatangkan dari Italia. Dinding dan langit-langit masjid dihiasi kaligrafi yang menonjolkan ciri arsitektur Islam. Bangunan masjid ini dikelilingi oleh menara yang berjumlah 6 buah sebagai lambang dari rukun iman. Hai Smart Viewers, ternyata stasiun bukan hanya menjadi tempat pemberhentian kereta saja loh. Buktinya, di stasiun kota ini telah digelar acara Design Week 3.2 bertemakan Happy Birthday Jakarta. Acara Design Week ini adalah acara tahunan yang telah berlangsung sebanyak 5 kali. Kali ini, Ikatan Arsitek Indonesia bekerja sama dengan PT KAI untuk menggelar acara ini. Acara yang digelar pada tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2015 tersebut dibuka oleh Andriansyah selaku steering komite. Design Week sebenarnya merupakan alat atau wadah bagi kita untuk memperkenalkan profesi arsitek di masyarakat lebih luas. Jadi ini sebagai wadah untuk berkumpul arsitek, gathering para arsitek, kemudian stakeholder, juga para dari vendor juga, kemudian juga masyarakat berkumpul untuk tahu lebih dalam mengenai arsitek dan elemen-elemen arsitek di dalamnya. Acara Design Week dengan tagline Gather, Share, and Inspire ini digelar sebagai wadah berkumpul bersama, berbagi ilmu, dan saling menginspirasi seluruh warga kota Jakarta. Selain itu, kegiatan menarik pada acara ini adalah adanya acara jalan-jalan arsitektur Betawi yang akan dilakukan di Setu Babakan dan Designer Night, di mana para arsitektur akan saling berkumpul.
Acara ini juga dilengkapi dengan pameran-pameran arsitektur dari pameran pemenang sayembara masjid, pemenang sayembara kawasan pusaka, pameran hasil karya mahasiswa dari 14 kampus di Jakarta. Para pengunjung yang hadir dalam acara ini pun sangat menikmati pameran dan acara seminar yang digelar. Mereka berharap agar kedepannya acara seperti ini dipublikasikan lebih luas lagi. Ide awalnya berangkat dari sebetulnya kegiatan rutin kita yang selama ini sudah sebetulnya sering kita lakukan. Cuma sebelumnya biasanya kegiatan-kegiatan kita itu memang hanya terfokus pada pembinaan anggota karena kita perlu punya kewajiban sebagai asosiasi untuk selalu membina anggota agar kemampuan mereka semakin baik, lalu terus bisa meningkat, tidak hanya saja berpraktek sehari-hari. Nah, kemudian ketika tahun 2012 kami sudah mulai membuat kegiatan rutin yang sebetulnya sudah mulai melibatkan publik. Tapi rasanya di tahun 2013 kami ingin mencoba meluaskan apa yang sudah kami lakukan dengan melakukan semacam pendidikan atau publikasi ke publik tentang apa saja yang dilakukan oleh IAI atau para anggota kita. Jadi makanya akhirnya terbesitlah ide untuk membuat Design Week ini. Jadi harapannya dengan Design Week ini yang idenya adalah melting point gitu, kita membuat sebuah acara yang memiliki dua arah, tidak hanya kepada anggota tapi juga kepada masyarakat. Saya pengen tahu ya karya-karya arsitek di Jakarta khususnya. Apalagi kan di sini dilihat banyak pameran-pameran karya mahasiswa dari berbagai universitas kan. Nah, jadi saya pengen tahu gitu bagaimana desain-desainnya mereka gitu. Selain sebagai arsitek, saya juga ingin menambah pengetahuan di bidang konservasi dan pelestarian. Kebetulan pada kesempatan kali ini bahan seminar yang dibawakan oleh pembicara mengenai pelestarian bangunan. Karena saat ini saya sedang membantu kantor dalam pelestarian bangunan di daerah kawasan Kota Tua. Tentunya kesempatan kali ini membantu saya menambah pengetahuan di bidang itu. Selain pameran dan seminar, dalam acara ini juga terdapat booth dari beberapa produk terkenal di Indonesia. Melalui acara ini, diharapkan tidak hanya menjadi sarana sosialisasi arsitek dan IAI, namun juga membangun jaringan dan sekaligus sebagai melting point berbagai stakeholder kota dalam membangun kota Jakarta yang lebih baik. Nah, Smart Viewers, sudah lihat kan liputan kita kali ini? Sekarang kita kembali lagi ke Wulan Juliani dan Mbak Anin ya, karena mereka akan membahas mengenai top 5 kita kali ini. Itu dia Smart Viewers, bagus-bagus ya masjidnya. Bagus ya, Mbak ya. banget. Kalau Mbak Anin sukanya masjid yang mana? Aku suka yang Sheikh Zayed atau Grand Mosque di Abu Dhabi. Karena dia menurut aku sangat terlihat megah karena kubah-kubahnya itu yang banyak. Kayaknya kalau nggak salah ada sekitar 82 kubah deh. Banyak ya. Iya, banyak banget. Jadi kelihatannya megah banget. Gitu, Kalah nggak ya sama masjid yang di Depok? Kubah emas. Iya. Tapi itu kubahnya nggak banyak. Oh iya tapi dari emas tapi dari sih. emas. Iya. Nah, itu juga kalau di Indonesia juga jadinya nggak kalah ya. Iya. Kalau aku senangnya sama masjid yang Masjid Faisal yang ada di Islamabad, Pakistan. Kan dia dibuat sama salah satu arsitek ya, arsitektur kita kenal yang namanya adalah Vedat Dalokai namanya gitu. Tapi ini dibuat benar-benar modern. Jadi seakan-akan gitu. kayak bukan dia Masjid. meninggalkan gaya lama Kayak lah bukan ya. masjid. Karena dia mencoba untuk bangun masjidnya itu dengan gaya baru yang modern. Jadi dia nggak ada kubah. Oh gitu. Justru Sebagai nggak ada kubah. Nggak ada kubah. Kebalikan justru. dari yang punya aku tadi. Benar. Jadi sebagai pengganti kubahnya sendiri, jadi atap masjidnya ini dibuat lancip sedemikian rupa dan ini contohnya itu adalah salah satu tenda di suku Arab di Bedouin katanya. Oh, gitu. Jadi dia buat lancip gitu seperti Oke. tenda. Cuman cukup banyak sih bisa untuk beribadah di sini, ada menampung hingga lebih dari 20.000 jamaah. Wow, banyak banget ya. Cukup besar ya dan cukup unik pastinya. Tapi kalau kita mungkin belum sempat keluar negeri gitu ya, Smart Viewers. Tadi aku bilang sama Mbak Anin, Masjid Kubah Emas di Depok kita juga cukup bagus Mewah, ya iya. kan, mewah. Udah gitu kalau Masjid
Atin juga sebenarnya ada nilai sejarahnya sendiri ya. Walaupun sekarang seringnya dipakainya untuk mungkin pernikahan gitu. Jadi kalau belum sempat keluar negeri, mungkin dicari dulu kali ya masjid-masjid di dalam negeri sendiri yang bisa dilihat gitu keindahannya. Yang nggak kalah indah sama yang di luar. Betul, jadi sebelum keluar di dalam negeri dulu ya Smart Viewers. Nah Smart Viewers juga saya lagi menunggu teman saya juga yang akan hadir ke sini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Smart Living, be smart for your life. Hai Smart Viewers, kembali lagi di Smart Living, be smart for your life. Smart Viewers, ini dia Bu Kumkum dari Wisnu Toys. Jadi Bu Kumkum ini punya toko boneka ya Bu? Produksi sendiri. Tempat produksi. Nah, mungkin Smart Viewers penasaran kira-kira bonekanya seperti apa aja. Biar makin enak kita ngobrolnya, biar Smart Viewers nggak penasaran lagi. Ini dia tayangan. Smart Viewers, boneka merupakan mainan khas yang paling disukai anak-anak, terutama anak perempuan. Namun, sekarang anak laki-laki pun menyukai mainan boneka. Tidak hanya itu, bahkan orang dewasa juga banyak yang menyukai boneka. Hal tersebut mengindikasikan bahwa boneka bukan hanya untuk anak-anak. Bisnis mainan boneka memiliki prospek yang cukup baik. Maka dari itu, tak heran bahwa bisnis ini menjadi salah satu ladang usaha yang paling menjanjikan. Peluang inilah yang diambil oleh Ibu Jumina. Di bawah bendera Wisnu Toys, produk andalan Wisnu Toys adalah boneka dengan ikon kartun seperti Winnie the Pooh, Hello Kitty, dan Dolphin. Smart Viewers masih penasaran dengan Wisnu Toys? Jangan kemana-mana, tetap di Smart Living, be smart for your life. Nah, itu dia tadi Smart Viewers, saya contoh-contohnya boneka-boneka dari Wisnu Toys. Nah, Bu Kumkum ceritain sedikit dong kenapa sih pemilihan namanya adalah Wisnu Toys? Kita kasih nama Wisnu Toys biar sama anak saya gitu. Oh, nama anak saya Wisnu. Oh gitu. Iya. Biar nggak beda-beda jauh lah. Bukan toko Wisnu kan tapi? Bukan. Oh bukan. Nah, Masih ini Ibu kecil. udah mulai dari tahun berapa nih mengawali Wisnu Toys? Dari 2010. Oh 2010, Iya. berarti udah cukup lama ya, udah sekitar 5 tahun ya Iya, Bu ya? mau Oke. 5 tahun. Awalnya gimana Bu ngebuat boneka-boneka seperti ini? Soalnya pas waktu itu sering beli ya, kok mahal-mahal amat. Pengen tahu nih budgetnya ini berapa gitu dah gitu. Nanya ke teman yang bikin, oh ini mah cuma segini, ya udah saya cobain deh bikin sendiri. Ternyata ya alhamdulillah sampai sekarang lancar. Oh gitu. Ya. Oh berarti awalnya memang Ibu penyukai boneka, ternyata harga boneka mahal, Ya, udah mendingan mahal. bikin sendiri aja gitu ya. Nah Bu Kumkum, terus selain boneka, Wisnu Toys-nya juga menjual apa aja? Kita bikin juga bantal guling, matras, dan karpet juga bikin. Oh, jadi cukup banyak ya. Iya. Tapi hanya sebatas itu aja. Iya. Ada yang lain lagi mungkin pernak-pernik rumah atau Oh enggak sih. apa? Oh pernah sih bikin buat apa? Buat galon, buat tudung saji kayak gitu. Semuanya berbentuk boneka. Cuman yang itu apa namanya belum kekerjain lagi. Jadi sekarang banyakin boneka aja. Oke. Iya. Berapa lama Bu untuk proses pembuatan bonekanya sendiri? Kalau misalnya untuk 100 pieces ya sehari bisa. Untuk yang Oh, jahitnya sehari aja, bisa, iya, oke. yang jahit aja. Nanti finishingnya hari berikutnya gitu. Nah ini kalau boneka-bonekanya lebih ke ready stock atau lebih ke pre-order? Ready stock kita. Oh lebih ke ready stock ya. Ah, Berarti, tapi kalau pesan boleh nggak? Misalkan aku mau buat dong Bu boneka mukanya aku gitu. Ya, nggak kayak bisa gitu? kalau Oh, kayak jadi gitu. memang ini semuanya rata-rata toko kartun Iya, gitu ya Bu kartun. ya. Nah. Oke, kalau range harganya sendiri nih berapa sampai berapa? Kalau harga yang termurah ada yang 6.000, yang paling mahal itu 600. 600 Iya, ribu, berarti itu yang sebesar apa Bu? Yang 600 itu sejenis karpet kayak Oh gitu. sejenis karpet. Iya, karpet. Oke, kalau bonekanya sendiri yang paling Karpetnya besar yang berapa paling besar range-nya? 200 aja. 200 ribu Iya. aja. Oh iya ya, berarti cukup murah ya Smart Iya. Viewers ya. Nah, kalau responnya masyarakat sendiri gimana nih Bu sama Wisnu Toys-nya? Alhamdulillah ya baik ya. Terus kita pesanan banyak terus dari mereka juga gitu. Alhamdulillah. Iya. Oke. Ibu ini memang punya toko ya? Toko belum. Oh, toko belum ya? Belum, Oh, iya. aku pikir udah punya toko nih. Belum, masih itu aja kita masukin ke toko-toko itu aja. Oh, ya. jadi masukin ke toko-toko buat jadi supplier gitu Iya. ya merekanya ya. Itu di daerah mana aja? Daerah Bogor, Jakarta, itu udah masuknya. Kalau
Kalau misalnya untuk promosi kita udah ke Bank Jakarta, kita kirim ke Solo juga gitu. Oh, jadi jauh-jauh. Oh, Iya. berarti kalau penjualan terjauhnya udah sampai mana? Paling jauh kita pernah sampai kirim ke Papua sih. Kirimnya ke Papua. Wah, boneka-boneka kirim ke Papua itu untuk pembeli atau untuk kayak reseller gitu, Bu? Untuk beli aja dia. Oh, untuk beli kita aja. kan adain online juga gitu, jual Oke. online ya. Nah, kalau responnya masyarakat sendiri gimana, Bu, sama Wisnu Toys? Oh, bagus ya, pesanan terus, ada terus. Ya, Nah, bagus. kalau soal menjual boneka sendiri kan sebenarnya pesaingnya ada banyak nih, Bu, ya kan, di toko-toko atau mungkin memang pembuat boneka sendiri. Nah, kalau yang membedakan antara Wisnu Toys dengan penjual boneka lainnya apa? Saya biar bisa terus banyak pesanannya, saya bikin inovasi-inovasi. Kita misalnya dari boneka pu kita bikin sendalnya, kita bikin kasurnya, karpetnya kayak gitu. Kasur juga dibuat? Itu Iya, benar-benar dibuat. kasur gitu, Bu? Iya, matras gitu, kasur. Matras gitu? Iya. Oh, itu berapa ukurannya? 2 meter kali 1,5. Oke, Iya. itu kayak ukuran queen size atau? Kayaknya nomor 2 kali ya. Oh, iya. Oke, Bu Kumkum, kalau untuk omsetnya sendiri per bulannya bisa dapat berapa tuh? Gak tentu ya, kadang-kadang kita dapat 30, kadang di bawah itu, kadang di atas itu gitu. Oh, jadi Iya. macam-macam gitu. Iya, itu udah kotor lah dapat segitu. Kalau dari boneka-bonekanya sendiri yang mana yang paling jadi favoritnya, yang sering banget dipesan atau dibeli sama anak-anak? Yang sering sih ini Winnie the Pooh. Oh, Winnie the Pooh yang paling sering ya. Lucu bisa Winnie the Pooh, Smart Viewers dibawa madu lagi. Selain Winnie the Pooh, Bu? Yang ini Forever Friend juga sering, Hello Kitty juga sering. Oh, Ya, jadi memang toko-toko udah kartun repeat. yang sudah terkenal Iya, gitu ya. Biasanya dibeli ya, Bu ya. Iya. Oke. Smart Viewers, habis ini kita masih bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bu Kumkum dari Wisnu Toys. So, jangan kemana-mana, tetap di Smart Living, be smart for your life. Terima kasih Smart Viewers, Anda masih di sini di Smart Living, di Smart for Your Life. Nah, masih bersama dengan Ibu Kumkum dari Wisnu Toys di sini. Kita masih bakal ngobrol-ngobrol ya, Bu ya. Ibu tadi kan bilang kalau ini sebenarnya ada yang menjahit, berarti udah punya timnya sendiri. Iya. Ada berapa orang, Bu, timnya? Udah ada 10 orang. Ada 10 orang, Mbak. Itu tugasnya masing-masing udah dijelaskan? Yang menjahit ada 6 orang, yang pasang mata 1, yang finishing 3. Oh, pasang mata. Mata Jadi kalau hidung. hilang langsung dipasang Iya. sama dia ya, Bu ya. Iya. Nah, Bu, kan udah cukup besar nih, berarti udah ada 10 orang. Nggak pengen gitu buka toko atau gimana? Pengen sih ya, cuman belum sempat kali ya ke arah situ, soalnya pesanan juga masih banyak banget. Jadi ya kita udahlah nge-handle dulu yang ini gitu. Biar bisa fokus gitu Iya, ya, Bu fokus ya? dulu produksi deh. Oke. Nah, Bu, tadi kan bilangnya nggak bisa customize gitu. Tapi kalau misalkan aku ada toko kartun, kan biasanya toko kartun nggak cuma yang Hello Kitty, Winnie the Pooh. Misalkan kalau toko-toko kartun manga gitu yang dari Jepang. Misalkan aku ada contohnya, bisa nggak kira-kira untuk dibuat? Kalau misalnya kita cobain dulu satu, terus yang pesannya oke sih bisa kita buat. Tapi kalau misalnya nggak bisa menuhin ya kita nggak bisa maksain juga. Oh, Iya. oke. Kalau proses pembuatannya sendiri gimana, Bu? Mulai dari memilih bahan mungkin seperti apa dan sampai ke finishingnya? Kita biasanya kita cari dulu misalnya yang bayarnya pengen budgetnya berapa gitu. Terus nanti kita bikinin sesuai dengan harga segitu. Oke. Nanti sudah gitu kita langsung produksi gitu, sampai Oh, finishing, sampai finishing. packing Oke. ya. Kalau untuk bahan-bahannya sendiri memang Ibu memilih bahan yang impor atau Bahannya bahan bakunya impor tapi dibikinnya lokal. Yang bikinnya. Oh, yang iya. bikin lokal tapi Ya. bahan bakunya impor. Iya. Ibu tadi kan bilang bisa pesen online ya. Iya. Dikasih tahu dong ke Smart Viewers kalau mau pengen pesen boneka dari Wisnu Toys itu kemana? Saya ada Facebook, Kumkum Rahman. Selain itu juga bisa pesan langsung by email, wisnutoy@gmail.com. Oke, berarti bisa langsung pesan di situ Iya. ya, Bu ya. Nah, kalau pernah nggak, Bu, ada permasalahan atau kendala saat membuat boneka-boneka ini, mulai dari bahan atau mungkin kendala yang lain? Kendalanya sih pas deadline-nya tinggal seminggu lagi ternyata masih belum beres banyak. Dan ternyata pas nyampe
pas nyampe waktu itu kita kena penalti. Pernah juga sih kayak gitu. Oh pernah. Nah Iya. Ibu gimana tuh cara untuk menghandle-nya? Kita cari teman yang lagi kosong, kita bagi-bagi kerjaan seperti itu. Oh jadi bagi-bagi sama teman Iya, Ibu ya. Ada workshopnya gitu Bu? Workshopnya nggak ada ya? Oh belum ada ya? Belum ada Oke. ya. Kalau pemesanan terbanyak pernah sampai berapa piece Bu? Paling banyak 2.000 pieces. Biasanya mereka untuk souvenir ke bank. Oh ke bank Iya. ya. Oh makanya banyak ya. Jadi untuk customer mereka Iya, gitu ya Bu ya. untuk Tapi itu mereka promosi. memilih atau memang sudah yang ready stock mereka beli gitu dengan jumlah yang banyak? Biasanya mereka gini, tolong bikinin kayak gini, budget berapa, nanti saya coba bikinin sesuai dengan budget mereka gitu. Oh iya iya. Iya. Nah kalau untuk si tadi apa nih namanya bahan-bahannya sendiri pernah nggak Bu kekurangan gitu atau pas lagi bikin bahannya nggak cukup terus kehabisan gitu? Ada cerita atau gimana? Oh pernah sih kayak gitu ya. Pas waktunya kita misalnya untuk itu 100 pieces ternyata bahannya cuma muat 50 pieces. Terus? Ya akhirnya kita cari kemana-mana, udah gitu dalam waktu yang singkat kita harus dapat yang banyak, cepet kan. Udah gitu langsung kita kontak teman-teman, alhamdulillah dapat sih. Oh tapi Ya. alhamdulillah dapat ya. Iya. Oke, Bu, kan Ibu berarti kan ibu rumah tangga juga, Iya. kan? Nah gimana cara ngebagi waktunya antara bisnis boneka ini dengan menjadi seorang ibu rumah tangga? Biasanya kalau saya urusan rumah biasanya kita cari orang dulu aja buat ngewakilin gitu, buat bersih-bersih atau apa. Saya konsennya sih di produksi aja. Oke, Iya. jadi bisa ngebagi waktu ya. Iya. Nah, terus harapan ke depannya Ibu untuk Missy Toys-nya apa? Pengen punya toko ya secepatnya gitu aja. Amin. Iya, Tapi dan di mana nih? Di Bogor atau di Jakarta atau di mana? pengennya daerah Bogor aja. Oh, daerah Bogor Nah, aja biar nggak jauh mungkin Iya. ya untuk nyari ininya ya, untuk Iya. maintainnya ya. Terus Bu yang terakhir nih, Ibu ada nggak pesan-pesan untuk smart viewers yang juga mungkin mempunyai atau sama gitu kesukaan yang membuat boneka dan dia juga pengen bisnis gitu. Ada nggak Bu tips atau pesan-pesannya? Kita harus terus menggali apa namanya ya? Kita harus coba terus yang baru, model baru kita coba terus. Kalau misalnya apa namanya sesuai pesanan juga kita bikin, kita coba terus kalau misalnya apa, mudah-mudahan kita bisa gitu. Jangan pernah takut gagal Ya, ya, jangan Bu pernah ya. takut gagal, Oke. Ibu Kumu terima kasih sekali ya Oh, sudah menemani iya, saya iya, dengan si sama-sama, boneka-boneka ya. lucu Iya. ini. Semoga makin sukses, tokonya cepat kebuat ya kan ya Amin. Bu. Iya. Udah gitu pokoknya semakin jaya. Amin. amin. Nah, Makasih. Smart Viewers, Iya. terima kasih juga telah menemani saya di sini selama 1 jam penuh ya. Saya Ulan Jelani pamit, tetap saksikan terus Smart Living, be smart for your life. Dah.